Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semuanya? Satu sakit. Siapa yang sakit? Ya saya. Satu orang sakit ya? Oke. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran matematika. Para anak-anak semuanya, sebelum belajar, ini sebetulnya materi yang pernah kalian bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Materinya adalah Bapak sekarang mau review aja ya. Karena soal kan Pak? Gak ada. Aljabar. Aljabar. Alhamdulillah. Pernah dengar semuanya tentang aljabar? Nah. Coba, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kalimat aljabar? Masjid. Selain masjid, apa? Matematika. Matematika, terus huruf, apalagi perkalian, operasi hitung ya. Nah, lebih dari itu, aljabar itu adalah operasi hitung antara dua objek yang berbeda, yaitu antara huruf dan angka. Nah, aljabar, sebelum kita mengetahui cara menghitung atau bagaimana mengoperasikan aljabar, kita harus tahu dulu nih dari mana asal usul aljabar, terus buat apa belajar aljabar, ya. Ada yang tahu asal usul aljabar dari mana? Ada yang tahu Kak? Nah, aljabar, kita lihat dari kalimatnya juga, aljabar ini bahasa Arab ya. Aljabar. Ilmu aljabar ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah ilmuwan Islam yang lahir pada abad ke-750 Masehi. Kok bisa? Nah, sebetulnya ilmu-ilmu yang ada di dunia itu hampir dari seluruhnya atau kebanyakan berasal dari ilmuwan Islam, ya. Tapi karena waktu itu banyak yang dimodernisasi, jadi banyak ilmuwan dari Barat, dari Eropa yang mencuri atau mengganti karya-karya ilmuwan orang Islam, termasuk aljabar. Jadi sebelum ke ilmuwan matematika yang terkenal dulu, Albert Einstein. siapa? Albert Einstein. Itu bukan di bidang matematika. Yang terkenal di bidang matematika itu ini Fibonacci, pernah dengar Fibonacci? Nah itu, sebelum kepada Fibonacci dan lain-lain, sudah terlebih dahulu Al-Khwarizmi ini mengemukakan ilmu matematika. Nah, salah satunya ilmu aljabar. Ilmu aljabar ini adalah kunci dari kebanyakan ilmu matematika. Nanti kesininya tuh turun banyak, ada ilmu kalkulus, ada aljabar ini, ada geometri dan lain-lain, ya. Ya, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau aljabar itu pengoperasian hitungan antara huruf dan angka, ya. Maka aljabar itu punya unsur-unsurnya ada berapa? 2. Oke. Ada yang bisa nyebutin contoh aljabar? Contohnya apa? 2x. Nah, contohnya 2x. Ini yang pertama. Terus yang kedua, 2x ditambah 5 atau 2x tambah 3x dan lain-lain. Nah, dari sini kita tahu aljabar itu punya unsur, ya. Jadi satu aljabar ini mempunyai anak-anak yang punya turunan. Yang pertama adalah variabel, ya. Variabel ini bisa huruf, simbol, tapi biasanya biasanya huruf seperti X, Y, Z atau lain-lain. Kemudian selanjutnya ada konstanta, ya.
Ada apa? Konstanta. Kemudian yang ketiga ini ada apa yang ketiga? Berapa? Bukan. Suku. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada koefisien. Nah, yang keempat ini dan ini disebutnya suku. Ya. Itu kurang lebih aljabar. Selain daripada, nah kita dituntut untuk mengetahui si jumlah x ini, ya. Terus nanti turun berbagai rumusnya, nanti kita nggak belajar hari ini ya. Nah, kembali lagi ke sini. Aljabar ditemukan oleh Al-Khwarizmi, ya. Al-Khwarizmi lahir pada abad ke-700 pada tahun 750 Masehi. Kalau misalkan teman-teman tahu, 750 Masehi ini adalah zaman dinasti Abbasiyah. Baru dengar atau sudah dengar sebelumnya? Nah, jadi dulu tuh pemerintahan Islam kan dulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, turun ke siapa? Nah, ke Khulafaur Rasyidin. Satu siapa? Abu Bakar. Dua, Umar. Tiga, Utsman. Empat, Ali bin Abi Thalib. Nah, udah tuh habis di era Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini masuk ke dinasti atau masa kerajaan. Ya. Dulu kepemerintahan Islam itu sesudah dipimpin oleh Ali, wah terjadi banyak sekali peperangan, ya. Setelah perang langsung masuk ke era kerajaan atau dinasti. Dimulai waktu itu di dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah. Terus selesai dinasti Umayyah, gugur. Nah, turunlah dinasti Abbasiyah. For your information, dinasti Abbasiyah ini adalah masa keemasan masa Islam. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang lahir tuh banyaknya lahir di dinasti Abbasiyah. Seperti kalau misalkan kalian suka menelaah di masjid ya, di masjid sini, di masjid yang suka kita sholat, di sana ada kitab Ihya Ulumuddin di yang sebelah kanan. Kan ini tempat imam nih. Kalau kalian suka, terus di sini ada tempat Quran. Nah, di sini ada kitab, Anda pernah lihat di situ ada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini lahirnya di masa dinasti Abbasiyah. Bukunya ada sekarang, kita bisa lihat. Coba nanti kalau misalkan ke masjid, sholat asar, lihat di situ ada bukunya yang warna merah ya, yang warna marun merah tua itu, dan dilihat. Nah, itu lahir pada dinasti lahir ketika dinasti Abbasiyah sedang berjaya, ya. Seperti halnya ini Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi juga lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Terus banyak, pokoknya bukan cuma itu. Kalian belajar Al-Quran, nah, belajar tajwid, ilmu tajwid lahirnya di zaman ini. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa, semuanya mad lahirnya di sini. Ya, dinasti Abbasiyah. Nah, Al-Khwarizmi, kenapa namanya Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi ini lahir di kota Khwarizm. Ya. Nah, ini kalau misalkan sekarang itu adanya di Uzbekistan. Ya. Itu seputar aljabar, kurang lebihnya seperti ini, ya. Unsur-unsur aljabar yang pertama ada apa? Variabel. Yang kedua koefisien, atau yang ketiga konstanta, yang keempat suku. Nah, sekarang pertanyaan baru. Siapa nama Al-Khwarizmi? Nama asli Al-Khwarizmi, ada yang tahu? Siapa? Nama aslinya?
Wah. Nah, nama aslinya Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini nama asli al-Khwarizmi.